Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kami di Podhub. Jadi di kali ini kita bakal bahas tentang masa pemerintahan SBY selama 2 periode. Ada saya Devan Ganda Erlangga. Ada saya Karina Cantika Putri Imran. Fiska Jaya Syakir. Saya Muhammad Antonio. Saya biasa jadi mulai dan berserta rekan saya Nurdita Putri Arifin yang berhalangan hadir. Oke, jadi kita tuh mau bahas tentang masa pemerintahan SBY. Kalau boleh tahu SBY itu menjabat dari tahun berapa sampai tahun berapa sih, Bi? Sekitar tahun 2004 hingga 2014 itu 2 periode. SBY sendiri merupakan presiden pertama yang terpilih secara pemilu. Nah, SBY sendiri itu mengalahkan Megawati pada saat Megawati mencalonkan presiden ke periode berikutnya. Kalau menurut Abi sendiri, gimana sih Indonesia pada saat dipimpin sama SBY? Indonesia pada saat itu mengalami pengurangan hutang luar negeri dari 56% hingga 27%. Itu merupakan hal yang paling signifikan yang dialami pada masa SBY sendiri. Nah, pada saat itu juga SBY memunculkan layanan gratis lewat pesan SMS, yaitu kalau ada laporan pengaduan korupsi dan sebagainya bisa langsung SMS kepada SBY. Itu berlangsung pada 2 periode dan itu berhasil, alhamdulillah. Tapi masih berlanjut sampai sekarang nggak, Bi? Enggak. Itu? Oh, udah enggak ya? Enggak, karena kita udah pergantian presiden juga kan. Kan pas ini juga ada kemarin udah pemilu pas tanggal 14 Februari. Kalau secara pembangunan nih, menurut Abi gimana tuh perkembangannya pada saat masa SBY? Perkembangan pas masa SBY dibandingkan Jokowi sih lebih hebat Jokowi. Namun SBY juga memperhatikan utang luar negeri yang Indonesia punya. Jadi nggak sembarang bangun di berbagai daerah tertentu. Abilan, ada yang mau ditanyain nggak saya? Wakil SBY siapa sih, Bu? Wakil SBY sih, setahu saya cuma Yusuf Kala tuh sama satu lagi, saya kurang tahu, mungkin Budianto atau saya lupa. Tapi pokoknya dia 2 periode. Dan Yusuf Kala juga menjadi wakil presiden selama 2 periode. Dan Yusuf Kala pas itu juga mencalonkan menjadi presiden, tapi gagal dan dimenangkan oleh SBY tersendiri selama 2 periode. Berarti SBY dan wakilnya itu sama-sama memungguni. Iya, karena kompak. Berarti kalau dari yang Abi bilang tadi, SBY ini kan lebih fokus ke sektor ekonomi ya? Iya. Kalau sektor pembangunannya tuh gimana? Ada nggak hal yang dibangun yang berdampak besar pada Indonesia pada saat masa SBY? Oh, ada, itu jembatan Suramadu. Itu kan dia dirancangnya pas zaman SBY dan direalisasikan pada masa SBY itu juga. Nah, terus selanjutnya ada pembangunan jalan tol Becakayu yang sebelumnya tersendat pada Orde Baru karena adanya demo dan baru terrealisasi pada masa SBY dan dilanjutkan lagi pada masa Jokowi. Kebetulan kan di masa SBY itu terdapat tidak tekanan global ekonomi. Boleh disebutin nggak satu lagi? Salah satunya pas masa SBY itu harga BBM juga lumayan meningkat dari harganya 2.000 sampai 5.000 rupiah karena adanya krisis ekonomi di dalam sektor perminyakan. Nah, itu menyebabkan adanya banyak sekali demo yang ada di Indonesia di sebagian daerah Indonesia maupun di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu juga pasti membuat Indonesia tuh krisis dalam minyak, perminyakan intinya. Gitu. Berarti cukup berat juga ya bidang ekonomi pada saat masa SBY ya? Iya, berat karena itu merupakan transisi awal mula dari masa-masa Megawati menuju masa yang diinginkan oleh Indonesia itu sendiri, cita-cita Soekarno. Tapi gimana sih Bapak SBY itu membahagiakan rakyat kecil? Entah dia itu menjalankan program apa dan menjalankan apa gitu? Beliau itu sudah menjalankan dana BOS, bantuan operasional siswa kepada siswa-siswa yang terdampak akibat kemiskinan. Seperti sekarang kan SD itu udah gratis, pada masa Pak Harto itu udah gratis. Terus sama PKH, program saya lupa itu, pokoknya itu mensejahterakan keluarga. Sama program swasembada, saya lupa itu apa. Intinya SBY sudah banyak membantu masyarakat Indonesia yang terdampak pada kemiskinan. Jadi tahu nggak sih waktu di zaman SBY itu UMR meningkat atau menurun ya? Meningkat dong. Masa iya menurun dulu? Kasihan Indonesia. Udah
kena krisis parah pas 98 disuruh turun lagi, ya rugi dong. Itu aja istilahnya. Bi, kalau boleh tahu, Bapak SBY pernah menjadi menteri ya? Menjadi menteri apa sih? Wow, menteri pernah jadi menteri itu pas zaman Megawati, pas periode 2003 hingga 2005. 2004 nih, maaf. Pas itu juga SBY jadi Menteri Pertahanan di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang pertumbuhan Indonesia dan perkembangan Indonesia pada bidang nasional ya. Ya. Kalau secara internasional ada nggak sih Bi peningkatannya? Dong, pasti ada lah. Indonesia menjadi negara G20 dengan pertumbuhan ekonomi paling masif kedua di dunia. Selanjutnya, Indonesia menjadi Dewan Keamanan anggota PBB sementara lagi untuk saya tidak tahu berapa kalinya, tapi udah banyak lah. Kira-kira berapa sih Bi peningkatan anggaran pendidikan? Sekitar lebih dari 20%, sehingga Indonesia sendiri sudah memajukan bidang pendidikan melalui kebijakan Presiden SBY. Nah, kalau misalnya ada nggak sih waktu zaman SBY itu konflik dalam negeri gitu? Bi? Ada dong pastinya konflik itu Aceh GAM itu baru kelar pas zaman SBY, pas mulai itu pas zaman Gus Dur, karena Aceh itu tidak pernah diperhatikan oleh Indonesia, sehingga Indonesia itu pusatnya di Jawa, jadi Jawa sentris, sehingga warga Aceh tidak setuju dengan itu dan ingin mendirikan negara baru. Selain itu juga ada gerakan Papua Merdeka, OPM, Operasi Papua Merdeka, yang hingga saat ini masih berlanjut karena diasingkan oleh Indonesia, dan banyak juga negara yang menentang Indonesia mempertahankan Papua itu sendiri. Gimana cara SBY mengatasi GAM tadi? SBY mengunjungi pasca tsunami, kan Aceh kena tsunami itu pas 26 Desember tahun 2004. Nah, SBY meminta bantuan pada Amerika Serikat untuk membantu Aceh. Nah, saat itu juga Aceh mulai berdamai dengan Indonesia melalui SBY. Nah, udah kelar tuh konfliknya. Berarti konflik GAM itu cukup sampai di SBY aja tuh Bi? Iya, cukup. Cukup susah ya? Cukup susah, rumit. Menjadi presiden tuh tidak segampang yang kalian bayangkan. Jadi menurut Abi kesimpulannya gimana Indonesia pada saat masa SBY itu? Bi? Masa SBY itu banyak mengalami peningkatan signifikan dan juga mengalami dampak buruknya juga. Dampak positif sendirinya itu seperti pendidikan di Indonesia sudah meningkat secara perlahan. Lalu adanya bantuan-bantuan sosial dari pemerintah SBY kepada masyarakat yang kurang mampu. Selain itu juga dampak negatifnya ialah permasalahan minyak global yang membuat harga premium Pertamax dan Pertalite itu naik. Jadi mungkin cukup segitu dulu untuk podcast kita. Terima kasih ya Bi. Terima kasih. Sudah Iya, dijawab. sama-sama. Iya. Beri tepuk tangan untuk Bapak SBY. Oke. Cukup, dadah guys. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.